Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Gimilang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama planning, yang kedua directing, yang ketiga controlling, dan yang keempat organizing. Di sini saya menjelaskan bagian fungsi kegiatan fungsi planning. Ada beberapa bagian. Yang pertama menetapkan arah tujuan dan target bisnis, kemudian menyusun strategi, yang ketiga menentukan sumber daya yang digunakan, dan yang keempat menetapkan standar kesuksesan. Kemudian dilanjutkan ke bagian pembagian perencanaan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu low level planning, yang kedua middle level planning, dan yang ketiga top level planning. Dan dilanjut ada syarat dalam fungsi planning. Yang pertama mempunyai tujuan yang jelas, yang kedua sederhana dan tidak terlalu sulit, yang ketiga membuat analisis pada pekerjaan yang dilakukan, yang keempat fleksibel, yang kelima mempunyai keseimbangan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan yang keenam segala sesuatu yang tersedia dapat digunakan dengan baik. Kemudian dilanjut fungsi manajemen yang kedua, yaitu organizing. Organizing merupakan fungsi perencanaan yang mengatur sumber daya manusia dan daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana untuk mencapai tujuan. Dan di dalam fungsi organizing ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas sesuai prosedur yang diperlukan. Yang kedua menetapkan struktur perusahaan. Yang ketiga merekrut dan menyeleksi untuk mendapatkan tenaga kerja yang mumpuni. Yang keempat menetapkan tenaga kerja sesuai terhadap bidangnya. Fungsi organizing ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang kedua sekelompok orang yang diarahkan untuk bekerja sama. Yang ketiga kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Lanjut ada beberapa manfaat yang ada dalam fungsi organizing. Yang pertama pembagian tugas. Yang kedua menciptakan sosialisasi saat menjalankan tugas. Yang ketiga, personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa saja yang dilakukan. Yang keempat, pendelegasian wewenang dari manajemen puncak ke manajemen pelaksana. Yang kelima, adanya pembagian tugas yang jelas. Dan yang keenam, mempunyai manajer puncak yang profesional. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi manajemen yang ketiga, yaitu directing. Directing adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis agar dalam pelaksanaan pengerjaan terjadi kondisi yang efektif dan efisien. Dalam fungsi directing ada beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan, yaitu membimbing dan memberi motivasi kepada para pekerja agar dalam pengerjaan terjadi kinerja yang efektif dan efisien. Kemudian memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Fungsi manajemen controlling. Controlling adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat agar dapat terjadi evaluasi untuk pengurusan pekerjaan tersebut. Kemudian di dalam fungsi controlling ada beberapa kegiatan. Yang pertama melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Yang kedua mengevaluasi keberhasilan dan target dengan mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan. Kemudian memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi.
diperhatikan dalam fungsi pengendalian controlling, yaitu routing atau jalur, yang kedua scheduling atau penetapan waktu, yang ketiga dispatching atau perintah pelaksanaan, dan yang keempat adalah follow up tindak lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.